Firman Kudus Kebangunan Pagi, pelatihan semi annual atau winter training tahun 2023 dengan subjek utama berjeri lelah atas Kristus yang al-muhid yang dilambangkan oleh negeri yang baik bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus, bagi realitas dan manifestasi kerajaan, dan bagi mempelai perempuan untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Minggu ini kita akan memasuki dalam minggu yang ketiga dengan judul Suatu Negeri dengan Gandum dan Jelainya. Hari kedua, dasar ayat Alkitab diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Kemudian dalam Lukas pasal 12 ayat 50, aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah sebutir biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan kehilangan hayat jiwaninya melalui kematian untuk melepaskan hayat ilahinya. Kita boleh membandingkan sebuah batu dengan sebutir biji gandum. Di dalam batu tidak ada hayat, namun di dalam sebuah benih ada sesuatu yang terselubung di dalamnya. Ada hayat di dalamnya. Ketika benih ini jatuh ke dalam tanah dan mati, kematian ini menggerakkan kekuatan hayat di dalamnya. Ilustrasi inilah yang telah Tuhan berikan di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 24 mengenai sebuah hayat yang tersalib di dalam kebangkitan. Yang diperkenan Bapa ialah agar kita jatuh ke dalam tanah dan mati, yaitu agar kita memiliki sebuah hayat yang tersalib. Ketika kita mati, kekuatan hayat yang batini akan bertambah kuat. Kematian membawa masuk kuasa kebangkitan. Kita perlu berdoa. Tuhan, buka mataku untuk melihat bahwa kehendak dan kemuliaanku harus dikesampingkan. Kemudian tunjukkan kepadaku bahwa Engkau adalah kuasa kebangkitan di dalam diriku. Aku memuji Engkau karena aku bukanlah seperti batu yang tidak berhayat. Aku adalah sebutir biji gandum. Di dalamku Engkaulah kuasa kebangkitannya. Tuhan, beri aku visi bahwa jika aku mati, maka Engkaulah yang hidup. Tuhan, aku di sini di hadapan-Mu. Tuhan, aku percaya Dikau akan bekerja di dalam diri kami atas kemauan dan kerelaan. Saudara-saudari, di dalam Lukas pasal 12 ayat 50, Tuhan Yesus juga berkata, aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Ia berkata bahwa ia masuk ke dalam kematian. Ia ditekan dan dibatasi. Kematian telah membebaskan dia. Puji Tuhan, di dalam kita Tuhan Yesus memiliki sebuah baptisan yang dengannya ia dibaptis. Keinsanian kita merupakan sebuah pembatasan, sama seperti hayat kebangkitan di dalam Tuhan Yesus telah ditahan ketika ia masih berada di dalam daging. Kematian di atas salib memecahkan cangkang dari butiran gandum itu dan melepaskan hayat kebangkitan yang batini. Saudara-saudari, kita perlu diserupakan dengan kematian Kristus. Hal ini akan memecahkan cangkang keinsanian kita agar hayat kebangkitan mengalir keluar. Dari hayat ini akan muncul banyak buah. Kaum saleh akan diterangi, gereja akan terbangun, dan tujuan kekal Allah akan terampungkan. Apakah kehendak kerelaan Allah itu? Ia ingin agar Anda dan saya boleh memperhidupkan sebuah hayat yang tersalib di dalam kebangkitan. Ia ingin agar Anda masuk ke dalam kematian Kristus dan tinggal di sana untuk diserupakan. Ini akan memporak-porandakan setiap bagian insani kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 mengatakan, tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat,
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan berasal dari diri kami sendiri. Saudara-saudari, harta itu dilepaskan ketika bejana tanah liat itu dipecahkan. Di dalam ayat yang ke-11 dan 12 juga dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam kami dan hidup giat di dalam kamu. Ketika kematian bekerja di atas diri kita, hayat di dalam kita akan keluar kepada orang lain. Jika Anda adalah seorang berdosa, hayat ini akan menyelamatkan Anda. Jika Anda adalah seorang percaya, hayat ini akan membangkitkan Anda. Apa yang sedang Allah ingin pulihkan ialah sebuah hayat yang tersalib di dalam kebangkitan. Semoga kita semua melihat bahwa kuasa kebangkitan itu sedang menunggu di dalam kita untuk sebuah kesempatan agar dapat dibebaskan. Kita harus tinggal di dalam kematian Kristus dan diserupakan dengannya. Kematian ini akan membangkitkan dan mengantar kita ke dalam kuasa kebangkitan. Hasilnya adalah kita akan terawat, dibangunkan, dan menggenapkan tujuan kekal Allah. Puji Tuhan, inilah yang berkenan kepada Allah. Tuhan juga damba untuk melihat hayat yang Ia bagikan kepada kita pada saat kelahiran kembali itu bisa terekspresi. Di manakah Tuhan dapat menemukan orang-orang yang adalah manusia Allah di muka bumi ini? Siapakah yang akan menyampingkan hayat insaninya untuk mengekspresikan hayat ilahi? Hanya mereka yang menyangkal kehendak dirinya dan kemuliaannya sendiri yang dapat. Seperti teladan yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus, di dalam diri kita tidak ada kemungkinan untuk merealisasikan hal ini. Untuk itu kita perlu berdoa kembali kepada Tuhan untuk membuat kita ini rela. Ia sedang bekerja di dalam diri kita, baik kemauan maupun pekerjaan kerelaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa seperti Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitan Tuhan dan persekutuan di dalam penderitaan Tuhan, di mana aku menjadi serupa dengan Tuhan di dalam kematiannya. Karena itu Tuhan, buka selubung yang masih menutupi kami semua, agar kami semua dapat melihat bahwa kuasa kebangkitan itu sedang menunggu di dalam kami untuk sebuah kesempatan agar hayat itu dapat dibebaskan. Tuhan Yesus, dikalah kesanggupan kami. Demikian saudara-saudari, untuk firman kudus kebangunan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.